Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah bisa jumpa di hari yang baik ini. Ini kok tumben Ustadz bisa nyampe Solo. Bahkan ini maem di Almas Fried Chicken Solo Baru ini ceritanya habis dari mana atau mau kemana ini Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi baru ada kajian. Ya jadi teman-teman yang di Sukoharjo, Alhamdulillah. Kok saya juga sudah lama sih pengen ke Almas. Oh, iya. Nah ini kebetulan kok di Solo adalah mampir gitu, Alhamdulillah. Ada Almas ya. Ini Almas punyanya kaum muslimin sendiri Tat. Ini Insya Allah. 5% untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah. Jadi kita makan ini untuk membantu ini saudara kita. Tat ini kebetulan mumpung ketemu panjenengan nih, karena banyak ini yang saya punya pertanyaan Tat. Mungkin boleh. Ustadz bisa inilah ngasih penjelasan atau gitu ya Tat ya. Kalau bisa mumpung. saya jawab. Iya. Tat ini gini. Ini aku ada pertanyaan nih Tat. Apa saja penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga itu Tat? Karena untuk faktornya ya. Faktor-faktornya ini. Ya perselisihan itu faktornya banyak. Ya, bisa dari internal. Ya, jadi internal itu memang tidak dibentuk oleh kedua pasangan itu akhlak yang baik. Itu faktor internal antara suami dan istri. Atau memang proses. Jadi prosesnya itu memang tidak sesuai dengan aturan. Ada penyimpangan-penyimpangan. Nah ini tentu akan menimbulkan satu perselisihan. Ya, kan banyak hari ini kan ketika prosesnya itu melalui pacaran misalnya. Orang pacaran itu apa sih tujuannya? Untuk mempelajari masing-masing kan. Laki-laki ini pengen pelajari bagaimana calon istrinya gitu. Calon istrinya juga mau pelajari bagaimana calon suaminya. Ya tapi nggak jamin juga. Faktanya ketika pacaran pun tidak semuanya keburukannya itu bisa tampil. Mesti ada yang disembunyikan. Nah keburukan itu munculnya ketika setelah menikah. Ya tentu akan ada rasa kecewa. Kan sudah kadung jadi suami atau istrinya kan gitu. Ini kan tergantung nih siapa nih yang menyembunyikan. Kan masing-masing pasti ada yang disembunyikan. Iya. Nah disitulah muncul perselisihan. Berarti idealnya nggak pacaran apa? Ya kalau saya biasanya sih menyarankan kalau yang belum menikah. Jadi kan ada orang tua. Orang tua itu kan punya kewajiban menikahkan dan punya hak memilihkan. Jadi tanya dulu sama ibunya, Bu, ada nggak calon buat saya? Kecuali kalau ibunya, wah saya nggak bisa milihkan kamu, ya sudah kamu minta rekomendasi sama ustadz siapa misalnya, kan begitu kan? Kalaulah dia sudah punya, ya nanti kan dicari informasi ini siapa. Jadi itu termasuk bagian daripada salah satu upaya untuk ibaratnya memperkecil adanya perselisihan-perselisihan. Karena perselisihan-perselisihan itu muncul karena ketika beribadah, karena namanya nikah itu kan ibadah. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ibarat kereta itu tidak berjalan sesuai dengan relnya. Kita nggak bisa bayangkan kalau kereta tidak berjalan sesuai dengan relnya. Sama ketika pernikahan itu diawali tidak sesuai dengan relnya, ya pasti masalah. Itu sudah pasti, begitu loh. Karena tidak sesuai dengan relnya. Nah, konflik atau perselisihan itu muncul dari situ awalnya. Tuh, selain tadi ya munculnya karena akhlak yang kurang baik. Ya, karena masing-masing. Tapi kalau misalnya sejak awal sudah sesuai dengan relnya, nah di situ insya Allah SWT akan banyak memberikan pertolongan-pertolongan, ya, kekuatan, anugerah, keberkahan, kesabaran begitu. Sehingga ketika ada konflik, Allah kuatkan kesabaran. Allah kuatkan kesabaran kepada istri atau kepada suami, sehingga dia tetap bisa bertahan. Itu jadi sebabnya itu diantara itu dua hal itu. Jadi antara akhlak memang yang kurang baik dari masing-masing pasangan, atau memang dari cara dia menuju pernikahan itu tidak sesuai. Terus kalau ini maaf, ini kan kalau nggak pacaran ya Tata, maksudnya di jodoh nih, misalnya jodoh nih apa tadi orang tuanya atau ustadz itu, nah terus untuk bisa tahu akhlaknya itu baik dan tidaknya gimana ini? Kalau untuk mengetahui akhlak itu sebenarnya gampang. Oh gitu. Iya, mudah sekali.
Jadi ketika ada calon pengen tahu akhlaknya baik atau tidak, itu kita cari tahu informasi tentang bagaimana hubungan calon pasangan kita dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Bagaimana sikapnya dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan saudara-saudaranya, itu kita bisa nyari melalui teman dekatnya atau apa gitu. Jadi akhlak itu bisa ditentukan dari situ. Nah, ketika sudah diputuskan bahwa dia menjadi sebuah pasangan atau sudah diputuskan sebagai seorang suami dan istri, ternyata masih kita sudah berusaha, oh ternyata dia baik, lalu sudah ditentukan dengan sholat istikharah, lalu kemudian ada kekurangan, ya kan ada caranya lagi bagaimana menghadapinya. Nah begitu, ya kan? Kan tidak sempurna, namanya suami istri itu tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Terus biar sempurna gimana? Tidak akan sempurna, Tidak cuman sempurna. berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada masing-masing. Karena setiap manusia itu kan mesti nggak mungkin baik semua, toh. Nah di situ. Berarti intinya harus belajar bareng. Iya. Belajar bareng. Betul. Saling terbuka. Iya. Kalau dalam ayat itu kan disebutkan kan begini. Ketika kita mendapati satu kekurangan itu ya, saya kutip dari Quran surat At-Taghabun ya, 64 ayat 14. Yang pertama, kalau kita menghadapi satu kekurangan pada pasangan ya wa in ta'fu, maafkan. Wa tasfahu, lapang dada. Wa takfiru, mohonkan ampun. Selesai sudah. Tapi kan untuk mengamalkan 3 ayat ini atau 3 akhlak ini kan butuh iman. Tapi kalau egonya masing-masing masih ada, untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Allah tidak mudah juga. Susah, Kita semua orang bisa, iya. Jadi makanya saya sarankan kalau orang nikah itu ya tetap ikut pengajian. Suami istri? Iya. Atau yang lakinya? Iya, suami istri. Maksudnya? Kalau toh sekiranya si istri tidak pengajian, suami yang mencari ilmu, maka suami wajib memberi ilmu kepada istrinya. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia menerima keadaan. Lah tentunya ketika dia memberikan sebuah pendidikan kepada istrinya, ya toh, tentang bagaimana sabar, ya suami harus mengamalkan lebih dulu bagaimana sabar, karena tidak mungkin seorang suami mengajarkan sabar kepada istrinya ternyata dia tidak sabar, kan nggak mungkin. Nah di situ. Dan itu ntar efeknya ini ya tak ya, antara suami dan istri itu komunikasinya jelas, dalam artian enak ya tak ya? Ya kalau ada lapang dada enak. Enak ya. Karena memahami bahwa setiap orang pasti ada kekurangannya. Jadi tahu ini ya, untuk istri oh saya harus begini, Iya. untuk lakinya porsi saya harus begini. Iya. Enak kalau dua-duanya. Iya. Intinya dua-duanya Iya. ini harus belajar ya tak ya? Betul. Belajar, Iya. mengaji. Alangkah baiknya ngaji malah berdua. Berdua Suami istri. bisa. Atau kalau misalnya toh ada anak, berarti suami mengantarkan istrinya Iya. datang ke pengajian. Nanti anaknya dibawa sama suami. Oh gitu. Iya, Jadi jangan sampai gantian. anak itu dibawa istri, nanti istrinya terganggu dengan anaknya, ilmunya nggak masuk. Oh gitu. Ya ya. Iya toh. Soalnya kadang ini ya tak ya, kalau orang ngaji sambil ngomong itu ya ribet ya. Udah berisiknya anak ya. Sambil minum tak. Insyaallah. Terus ini tak, maaf tak, ini ada ya enggak pertanyaan dari saya pribadi juga sih enggak sih? Maksudnya ada juga pertanyaan. Kadang itu kalau di keluarga itu tak ada apa? Perselisihan suami istri. Itu kadang ntar lama-lama yang pihak ketiga dalam artian orang tua ya maupun orang tua yang istri, orang tua yang laki itu kan kadang ikut campur. Yeah. Dalam arti bukan ikut campur, mungkin ya maksudnya pengen Yeah. mengait, pengen ngasih ini. Lah itu sebenarnya solusi yang terbaik ini sebagai seorang suami istri ini, karena ada cekcokan, itu merujuknya ke orang tua dulu atau ke ustadz yang kita percaya maksudnya yang bisa menyelesaikan. Pada dasarnya itu ke keluarga dulu sebenarnya. Oh gitu, ke orang tua. Orang tua. Baru, Tapi fakta di lapangan, kadang orang tua itu lebih membela kepada anaknya daripada membela kebenaran. oh gitu. Kurang informasi atau kurang sabar ketika itu hanya karena mendapatkan dari satu sisi. Nah, disitulah yang kadang-kadang terjadi ketidakadilan dalam menyelesaikan persoalan. Maka kalau saya sarankan ya kepada orang yang kredibel dan juga memiliki kapasitas untuk bisa menyelesaikan.
terserah itu mau orang tua boleh, mau ustadz boleh. Itu atau siapapun orang yang punya pengalaman tentunya. Kan tidak mungkin kita akan datang kepada seorang untuk memecahkan sebuah persoalan, tapi sementara dia sendiri masih punya persoalan dengan istrinya, kan nggak mungkin. Kita datang ke tempat seorang ustadznya masih punya masalah dengan istrinya, proses perceraian misalnya. Lalu kita minta solusi, kan padahal ada problem itu. Kan kurang gimana ya? Bukan nggak boleh ya, tapi kan kurang terpercaya gitu. Bahasa orang umum kan, kamu sendiri aja nggak bisa menyelesaikan dengan istrinya, kan begitu. Persoalannya kan di situ. Maka boleh sebenarnya dari keluarga itu malah lebih afdol kan. Cuman tadi kadang-kadang tidak semua keluarga atau bahkan dari pihak keluarga ya, entah dari istri atau suami itu memiliki sifat adil di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi dia melihat dari sisi keluarganya saja, sehingga lebih cenderung mengadakan pembelaan. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Tapi kalau memang bisa berbuat adil, bagus. Berarti intinya harus kita komunikasi ke orang tuanya dulu. Tapi kan yang tadi yang punya syarat itu. Oh iya. Cuman jarang gitu-gitu. Nah, tapi otomatis orang tua itu pasti belain. Iya, belain anaknya biasanya. Atau keluarganya belain anaknya gitu. Kalau gitu, tapi bukan berarti tidak ada yang adil ya, dari pihak keluarga yang adil tetap ada. Walaupun adiknya yang salah ya disalahkan gitu, artinya tetap jujur, adil, menempatkan pada tempatnya. Kalau kayak percecokan di dalam rumah tangga itu kan kadang ini tadi, maaf untuk saat ini kebanyakan problem itu kan di permasalahan ekonomi ya kan? Iya. Ya mati enggak? Ya hampir kebanyakan lah, kebanyakan itu di masalah ekonomi, entah itu orang yang udah paham ekonomi, ini ilmu agama ataupun yang awam, kebanyakan di ekonomi lah itu. Kalau untuk ekonomi ini bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga enggak ini? Jadi gini, kalau kita mau lihat ya di pengadilan agama, semua hampir rata-rata alasan cerai adalah tidak diberi nafkah. Oh gitu. Hampir rata-rata itu karena senjata yang paling ampuh seorang istri menggugat suaminya. Padahal nafkah itu bisa jadi diberikan, gitu. Karena apa ya tadi? Karena itu adalah satu pemahaman ya, kalau saya mencoba untuk mempelajari berbagai macam keadaan. Sebenarnya ekonomi itu tidak bisa menjadi alasan. Kalau ya tadi diawali pernikahan itu dengan benar itu berarti kan dengan ilmu. Makanya saya sangat menyambut baik itu Kemenak itu sekarang kan sebelum menikah itu ada semacam kayak daurah ya. Daurah itu kayak apa ya, kayak sekolah 6 bulan pranikah. Oh gitu. Nah, tapi ada ya gitu. Ada sekarang, dulu ada, cuman kan sempat berhenti. Ya sempat berhenti. Ya, sekarang ada lagi karena munculnya banyak perceraian. Nah, kenapa kok ekonomi jadi alasan cerai? Padahal Allah SWT menjamin di dalam Quran surah 24 atau An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnimullah min fadlih. Kalau kamu itu fakir gara-gara nikah, Allah itu tetap akan cukupkan. Berarti kan sebenarnya pernikahan itu justru malah mencukupkan ketika kita menjalani ibadah nikah itu sendiri dalam kehidupannya. Tapi kenapa faktanya justru malah ekonomi itu menjadi alasan perceraian? Yang salah apanya? Ya tadi kita kembali, kalau kita tidak mengilmui bagaimana tentang masalah rizki, bagaimana tentang syukur, ya tidak akan ketemu. Orang mau dikasih sehari 1 juta pun kalau tidak disyukuri ya tetap akan kurang, dan itu bisa menjadi alasan ekonomi. Padahal kalau kita lihat ya, jadi nafkah itu kan yang paling penting kan makan atau pangan, sandang, papan. Masalah makan kan seperlunya. Kalau kemudian suami sudah menyediakan karena mampunya itu makan nasi dengan tempe, lalu kemudian istri minta sate, apakah itu bisa menjadi alasan ekonomi? Ya tidak bisa. Kan begitu. Lah berarti kan di situ kan bisa kita perhatikan bahwa mental seorang istri ini
yang kurang bersyukur terhadap pemberian suami. Kan itu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kok istri bisa memiliki mental seperti itu? Nah, berarti suami punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya agar memiliki mental berterima kasih. Sehingga ketika diberi sama suami itu tetap dia akan mengatakan alhamdulillah jazakumullah hadza min fadli rabbi. Jadi tidak bisa juga kita salahkan satu pihak dari sisi istri. Kalau ada seorang istri yang mengatakan kok cuman segini toh, seorang suami harus paham, oh ini berarti istri saya belum memiliki mental berterima kasih. Kalau begitu, saya akan didik istri saya menjadi orang yang punya mental berterima kasih. Itu langkah yang harus diambil, bukan malah cerai. Itu. Jadi sambil berjalannya rumah tangga ini sambil belajar itu tadi. Iya, ada pendidik, ada proses pendidikan kan di situ. Berarti ya itu tadi intinya untuk ngaji bareng atau belajar bareng itu ya untuk melalui rintang-rintang itu kan. Memperkecil, yang pertama memperkecil adanya permasalahannya lebih yang lebih ini ya, permasalahan yang lebih luas. Kemudian juga memperkecil perceraian. Yang paling utama adalah dengan adanya ilmu, ya ada ilmu sabar, ilmu ikhlas. Nah, disitulah yang justru diharapkan kesolihahan seseorang perempuan itu kan ketika mampu mengamalkan agamanya dengan baik, akhlaknya baik, kan gitu. Makanya kan kalau milih pasangan kan yang akhlaknya baik. Kalau saya milih istri misalnya, yang pertama adalah mudah dinikah, maharnya murah, kemudian akhlaknya baik. Nah, akhlak baik ini kan diantaranya kan bersyukur ketika diberi oleh suaminya. Makanya Nabi bersabda, khairun nisa'i allati idza ataita syakarat wa idza haramta sabarat. Jadi sebaik-baik wanita itu kalau diberi suami itu bersyukur. Ya kan? Kalau bersyukur ada nggak masalah ekonomi? Nggak ada. Kalau tidak diberi, sabar. Bukan menanyakan, iya bersyukur. Jadi memang seperti itu. Memang rumah tangga itu problem-problem ekonominya agak ini ya Pak. Iya, makanya tergantung ini suaminya ketika mendidik istrinya untuk bersyukur gimana. Kan ini Pak, saya mau tanya, ada pertanyaan yang lain juga nih. Untuk ini Pak, bagaimana cara untuk mengelola perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu agar tidak berujung pada ya percekcokan, makin dalam artian langgeng lah ya. Solusinya gimana? Ya saya kira kalau dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak. Nabi pun kan ada masalah. Umar bin Khattab juga ada masalah kan gitu. Itu untuk apa? Ya memang ada sifat manusianya sehingga menjadi teladan bagi kita bagaimana cara menyelesaikan kan gitu. Ya. Jadi bukan berarti sakinah, mawaddah, warahmah itu tanpa masalah, bukan. Bedanya apa antara orang yang memiliki mental sakinah, mawaddah, warahmah dengan tidak? Kalau orang yang memiliki mental sakinah, mawaddah, warahmah, kalau ada masalah, dia ketika menyelesaikan lebih tenang. Karena ada sifat sakinah di situ. Ketika istri menyampaikan persoalannya, suami mendengarkan sampai selesai sehingga tidak salah paham, tidak dipotong. Tapi kalau tidak punya mental sakinah dalam kondisi rumah tangganya, wah itu sudah balang-balangan piring itu. Ya, makanya sebenarnya bisa dikelola. Perbedaan pendapat itu biasa saja. Makanya kalau kita tahu bahwa misal satu ketika ada satu perbedaan pendapat, apa dulu perbedaan pendapatnya apa dulu? Kan kita gitu kan permasalahannya. Kalau perbedaan pendapat misalnya dalam masalah agama, ya saya kasih contoh lah. Dulu sebelum istri saya itu ngaji tentang fikih mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu kalau setelah wudhu saya pegang nggak apa-apa. Tapi setelah belajar fikihnya mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah nggak mau. Itu. Nah, batal kan wudhunya. Ya saya nggak apa-apa. Itu kan masalah-masalah yang kaitannya boleh berbeda. Itu kalau perbedaan pendapat, tapi masalah agama loh ya. Masalah agama. Saya nggak ada masalah, lapang dada saja. Gitu. Nah, kalau perbedaan pendapatnya masalah dalam masalah teknis,
ya kan? Misalnya ada perbedaan pendapat, seorang suami pingin ke pondok pesantren, kemudian istri pingin anaknya sekolah biasa. Ya udah, kalau begitu sama-sama istikharah, kan gitu kan? Sama-sama istikharah, kemudian tetap disatukan. Dalam ayat disebutkan wasyawwirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dimusyawarahkan dua belah pihak antara suami dan istri, kemudian kan diputuskan. Suami yang memutuskan, oke lah, kita anaknya tidak saya pondokkan, tapi di sekolah biasa. Ternyata ada masalah, entah itu dibully, tertekan, sehingga anak itu tidak betah. Suami setelah memutuskan atas dasar sholat istikharah dan atas dasar musyawarah, tidak boleh menyalahkan istri. Ini gara-gara kamu toh yang ngusulkan, nggak boleh begitu. Ya diatasi. Lah hampir rata-rata permasalahan dalam rumah tangga itu ketika sebuah persoalan sudah diputuskan, yang disalahkan adalah yang mengusulkan. Sehingga pada situ nilai tawakalnya sudah tidak ada. Padahal ketika sudah diputuskan, ya sudah, serahkan kepada Allah. Ini nanti anak ini seperti apa gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika diputuskan pendapatnya suami ketika harus masuk pondok pesantren, kemudian ada masalah, ya istri nggak boleh gugat. Tuh kan, usulanku kan di sana, nggak boleh begitu. Ya tetap harus lapang dada. Nah itu tadi, akhlak lapang dada ini bukan suatu yang mudah. Lalu kemudian sabar. Udah, kita doain aja, kita cari jalan keluar. Ini berapa waktu yang lalu, saya sebelum ke Solo, ada anaknya itu stres, nggak mau ke pondok pesantren, gitu. Nah, kemudian biasa namanya orang nggak mau pondok pesantren, kemudian melamun, lalu kemudian teriak-teriak. Apa kesimpulannya? Hampir rata-rata kena jin. Kesimpulannya begitu. Saya bilang enggak kena jin. Coba jenengan teliti lagi. Coba bapak ibu teliti lagi. Apakah anak ini punya masalah dengan gurunya, dengan temannya? Dan setelah dituntut ternyata betul punya masalah dengan temannya. Terus solusinya bagaimana? Kan gitu kan? Sudah saya kasih tahu. Bapak ibu temui BK, bimbingan konseling, untuk mendamaikan antara anak jenengan, anak bapak dan ibu, dan juga anak yang membuli. Nah gitu, didamaikan. Nah kalau sudah bisa, insya Allah, alhamdulillah itu bisa clear ya, masalah-masalah begitu. Saya sudah beberapa kali mendapati masalah yang seperti itu. Dengan cara begitu, insya Allah anak ini tidak jadi pindah. Ya, jadi permasalahan bukan masalah jin. Itu kadang-kadang yang disalahkan malah makhluk lain. Ya, harusnya kita orang tua itu peka. Makanya kalau mau masuk ke gerbang sekolah, dia sudah teriak-teriak. Orang pandangannya di gerbangnya ada butonya gitu, ya enggak. Karena dia sudah stres dulu, mau masuk nanti saya dibully, mau begini, ya gitu loh. Nah itu diantaranya. Jadi kalau sudah diputuskan, kalau ada masalah, ya tentunya fatawakal 'ala Allah. Itu jalan keluarnya. Sehingga perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa diurai. Iya, urai. Dan bahkan lapang dada ini penting. Kalau perbedaan pendapatnya dalam hal masalah furu'iyah ya, artinya cabang dalam masalah agama, ya udah lapang dada. Kemudian kalau sudah masalah dalam hal teknis perbedaan pendapatnya, ya sudah, maka hasil dari musyawarah antara suami dan istri diputuskan, kemudian tawakal kepada Allah. Oke lah, ini juga ada pertanyaan titipan ini sebenarnya tadi. Cuman ya nggak apa-apa karena kita ya sekalian masalah. Ini kalau misalnya ini tak, rumah tangganya itu emang udah anteng lagi lah, berarti karena suami istri ini kan udah belajar bareng, dalam artian sering pengajian. Nah, supaya ini rumah tangga biar harmonis terus, kelihatan ideal terus. Ini untuk sang suami ini harus punya trik apa biar ini tetap istiqomah tanggung jawab. Ya sebenarnya yang namanya keharmonisan, saya ulangi ya, sakinah wadarahmah itu bukan tanpa masalah. Saya yakin masalah itu tetap ada. Hanya saja bagaimana mengurai masalah, memanage masalah, menyelesaikan masalah ketika dalam posisi harmoni,
dalam posisi sakinah mawaddah warahmah itu, dia akan lebih mudah diselesaikan daripada yang tidak memiliki sifat itu dalam rumah tangganya. Nah, terus bagaimana biar bisa melanggengkan? Ya dijaga kesakinahan itu. Sakinah dan rahmah itu dijaga dengan cara apa? Tadi mempertahankan akhlak yang baik. Ya. Wataknya kita manusia itu adalah ikhtilaf, mempermasalahkan. Walau syaa rabbuka la jalan nasa ummata wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah menghendaki umat itu jadi satu, jangankan suami istri, 2 orang. Kalau kita konteksnya keluarga, oke lah suami istri gitu ya. Kita ambil ayat faedah ayat itu. Itu kalau Allah jadikan satu bisa, tapi apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Dia suka senangi ikhtilaf. Dibikin teh kurang manis dipermasalahkan, terlalu manis dipermasalahkan. Ya kan? Kleru garam juga dipermasalahkan. Bagaimana kalau biar tidak jadi masalah? Illa man rahima rabbuka, kecuali diberi rahmat. Nah, kalau kita ambil dari Quran surat 3 ayat 159 bahwa rahmat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu karena akhlak. Di antaranya kan lintalahum laukun tafaddon walidul qalbi lang faddu min haulik, agar lemah lembut, kemudian tidak keras kepala, tidak keras hati, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, kemudian mohonkan ampun kepada Allah. Itu kan akhlak semua. Ya, dalam ayat lain arti apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru, itu kan hampir sama. Nah, kalau akhlak itu tetap masih ada, ya masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga tetap menjadi harmonis. Cepat selesai. Karena apa? Ada sifat fa'fu anhum, memaafkan. Udah maafin aja, ngapain pusing-pusing. Kan begitu. Lalu saya minta maaf kepada istri, saya ucapkan terima kasih. Itu kan akhlak juga. Lah, kelemahan kita sebagai seorang suami itu kan 2 akhlak ini ya. Minta maaf, memaafkan, bersyukur, lapang dada, ini jarang sekali. Nah, itu masalahnya. Egonya itu, nah itu gitu, iya. Gengsi. Saya pernah ada kasus itu. Seorang suami itu datang ke rumah saya, dia marah-marah. Maksudnya baru saja marah-marah. Datang ke rumah saya, ya tanya-tanyalah gitu. Tanyanya begini, Pak Ahmad pernah marah nggak? Loh, konteksnya apa dulu marah itu? Kan ada marah yang diperbolehkan, ada marah tidak boleh. Kalau misalnya Islam dihina, marah, oke, wajib itu. Tapi kalau hanya karena istri bikin teh kurang manis marah, itu saya menghindari, nggak boleh. Nah, lalu dia cerita, saya baru saja marah sama istri saya. Kenapa? Karena saya itu mau main badminton dengan teman-teman saya dan saya sudah kadung janji. Tahu-tahu istri saya mengatakan bahwa saudara-saudaranya itu mau datang. Coba bayangkan. Hanya karena itu si suami tidak mau mengalah. Kan harusnya kan suami kan paham bahwa datangnya tamu itu akan membawa ampunan dan juga rahmat dalam rumah tangga itu. Lah kok malah dia mau pergi, malah marah-marah. Ini kan berarti ada satu orientasi yang keliru. Kalau dia memang mau badmintonnya karena Allah SWT, tidak akan menghasilkan marah. Tidak akan menghasilkan itu. Berarti kan ada orientasi lain dalam permainan ini. Nah, di situ. Jadi kadang rumah tangga itu bukan berarti tidak punya masalah. Ada masalah, tapi cuma nanti memanagenya dan juga bagaimana cara penyelesaiannya itu tergantung akhlak, kekuatan akhlak yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga rahmat Allah diturunkan. Karena rahmat itulah yang akan mempersatukan. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak. Ternyata nggak terasa waktu kita udah lumayan ini. Oh iya. Takutnya ntar apa lagi Pak? Saat ini untuk lain waktu kalau boleh insyaallah. Bisa kita sambung lagi. Ya. Boleh insyaallah. Dan untuk terakhir ini Pak. Yeah. Terakhir untuk Ustadz mungkin bisa ngasih closing, bisa ngasih motivasi atau untuk ya ini keluarga suami istri ya harmonis terus. Ya. Jadi saya tetap berpesan ya. Jadi ketika kita sudah meniatkan diri untuk beribadah melalui pernikahan, membentuk sebuah bangunan rumah tangga, maka jangan lupa untuk diilmui.
artinya mengilmui, ngaji bahasa Jawanya. Dari ngaji itulah akhirnya antara suami dan istri memiliki cara berpikir yang sama. Ada i'tiqad, keyakinan yang sama, ada syu'ur, perasaan yang sama, ada fikroh, cara berpikir yang sama, ada keyakinan yang sama, lalu kemudian ibadahnya juga ya akidahnya sama begitu, dan akhlaknya sama. Dari situlah nanti akan muncul kebaikan-kebaikan. Dari ilmu lah itu akan muncul amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang di situ bisa mengundang rahmatnya Allah. Seperti itu insya Allah. Terima kasih ya, Pak. Ya.